Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Sistem Operasi dari kelas A2 Sistem Informasi dengan dosen pengampu Bapak Angga Pratama Eskom MSI. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Linux Ubuntu. Kami ingin mempresentasikan Linux Ubuntu. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan kawan-kawan saya. Nama saya Putri Rahayu dengan NIM 099 dan Rahma Nadila dengan NIM 068, Vika Maulida dengan NIM 069, Arif Rahman Hakim dengan NIM 074 dan Fauzan Arbi Lubis dengan NIM 087. Jadi saya sebagai moderator akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu Linux Ubuntu. Linux Ubuntu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan Ubuntu tersebut adalah merupakan salah satu sistem operasi Linux yang sangat populer. Nah, dia sangat populer. Kenapa sih dia sangat populer? Karena dia dengan dukungan komunitas yang cukup banyak sekali, yaitu komunitas-komunitas yang mendukung dia. Nah, apa sih versi terbaru sekarang? Kalau dia sangat populer, pasti ada versi terbarunya. Kan nggak mungkin dia masih versi lama, berarti itu tidak populer. Karena dia versi terbaru dan sangat populer, versi tersebut yaitu 22.10 versi Ubuntu 22.10 baru saja dirilis loh pada 20 Oktober 2022 dengan kondemen Kinectic Kudu. Kinectic Kudu, apa sih itu Kinectic Kudu? Nah, saya juga akan menjelaskan yaitu nama kudu tersebut. Mengapa di situ ditaruh kudu? Nah, nama kudu tersebut sendiri diambil dari nama hewan antelop di Afrika, yaitu hewan jenis kambing dengan tanduknya lurus. Wow, luar biasa sekali ya. Ubuntu tersebut versi 2.10 merupakan rilis Ubuntu yang ke-37 sejak 2004. Nah, berarti dia udah ke versi 22.10 dan dia sudah berada di fase ke-37. Wow, sangat banyak sekali ya sejak 2004 itu. Nah, secara resmi kita harus tahu bahwa secara resmi Ubuntu dirilis dalam 3 edisi yang berbeda berdasarkan fungsinya, yaitu desktop untuk komputer pribadi, server. Untuk apa sih server? Server untuk server dan komputasi awan, dan juga core atau untuk perangkat load dan robot. Nah, jadi dia berfungsi banyak ya. Jadi dia Ubuntu tersebut dirilis dengan 3 edisi yang berbeda-beda. Ada desktop, server, dan core. Nah, semua edisi tersebut Ubuntu dapat dijalankan di komputer atau mesin virtual saja. Nah, saya juga akan menjelaskan yaitu sejarah Linux Ubuntu tersebut. Nah, apa sih sejarah dari Linux Ubuntu tersebut? Nah, tujuan awal dari Ubuntu adalah menciptakan sebuah sistem operasi desktop Linux yang mudah dipakai oleh pengguna komputer. Sejak perilisan pertama pada 20 Oktober 2004, Canonical merilis versi Ubuntu yaitu setiap 6 bulan sekali. Wow, sangat luar biasa. Setiap rilisnya yang akan menerima dukungan gratis selama 9 bulan ya. Dia menerima gratis selama 9 bulan. Jadi lebih dari itu sudah berbayar. Nah, dia merilis itu 18 bulan sebelum jam siang, yaitu jam 1.13.04. Nah, jangan sampai terlewat ya kalau kalian mau versi terbarunya selama 9 bulan. Kalau kalian sudah terlewat, dia akan versi berbayar. Nah, dengan pembaruan sistem, perbaikan keamanan, dan perbaikan kesalahan atau bug berdampak tinggi dan beresiko rendah yang konservatif. Nah, Ubuntu merupakan salah satu proyek Debian di mana paket sistem operasi ini didasarkan pada paket dari cabang Debian dan tidak stabil. Nah, jadi kita tahu ya kawan-kawan. Nah, jadi kita sudah tahu ya bahwa Ubuntu tersebut merupakan cabang dari Debian yang dia itu tidak stabil.
Nah, Ubuntu menggunakan format paket dan manajemen paket Debian atau APT dan sinaptik. Nah, paket Ubuntu dan Debian seringkali terjadi kompatibel. Kompatibel apa sih yang terjadi? Yaitu kompatibel antara satu sama lain, yang artinya tersebut paket mungkin perlu dibangun ulang dari sumber untuk digunakan pada paket Ubuntu atau Debian. Oh, jadi dia itu ada kompatibelnya guys dari satu sama lain. Karena mungkin sering terjadi Debian, mungkin karena Ubuntu dia cabang dari Debian ya guys. Nah, kita juga harus tahu tanggal 8 Juli 2005 maksud Wordlac yang merupakan dari perusahaan Kanato Ltd mendirikan Ubuntu Foundation dan memberi pendanaan awal sebesar 10 US dollar juta. Wow, banyak sekali ya. Kemudian, tepat pada tanggal 31 Oktober 2011, Mark Ledward, yaitu beliau pemilik perusahaan Canonical Ltd, mengumumkan bahwa Ubuntu 14.04 akan mendukung smartphone, tablet, dan smart TV. Nah, berarti Mas Ledward ini mengumumkan bahwa Ubuntu 14.04 akan mendukung smartphone pada tablet dan smart TV. Nah, jadi Ubuntu dapat digunakan oleh smartphone, tablet, dan smart TV. Oke, sekian dari sejarah Linux, pengertian Linux dari saya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Nadila dengan NIM 068. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis open source Ubuntu. Umumnya sistem operasi Ubuntu memiliki beberapa jenis. Dari setiap jenisnya juga mempunyai fungsi dan kegunaan yang berbeda-beda. Misalnya untuk kebutuhan server, pendidikan, smart TV, keperluan studio, hingga dikhususkan untuk pengembangan pada smartphone. Nah, berikut ini beberapa jenisnya. Yang pertama, ada Ubuntu Desktop, yang kedua, Ubuntu Server, yang ketiga, Ubuntu TV, yang keempat, Ubuntu Touch, yang kelima ada Ubuntu Studio, yang keenam ada Kubuntu, yang ketujuh ada Lubuntu, yang kedelapan ada Gobuntu, yang kesembilan ada Edubuntu, dan yang terakhir ke-10 ada Subuntu. Nah, sekarang kita ke kelebihan dan kekurangan dari Linux Ubuntu. Yang pertama, kelebihan yang pertama adalah open source dan gratis. Artinya, pengguna dapat menggunakan Ubuntu secara gratis tanpa biaya sepeser pun, dan bahkan pengguna dibebaskan dalam mengubah kode sumbernya untuk keperluan pribadi. Yang kedua, mendukung beberapa software di dalam Windows. Di dalam Ubuntu juga mendukung beberapa software layaknya Windows. Di antaranya adalah Mozilla Firefox, Google Chrome, VLC, hingga LibreOffice. Nah, yang ketiga, minimnya spesifikasi yang dibutuhkan perangkat. Kita tahu bahwa menjalankan sistem operasi Ubuntu tidak memerlukan spesifikasi perangkat yang tinggi. Misalnya dalam segi hardware, minimal prosesor 700 MHz, RAM-nya 512 MB, dan ruang penyimpanannya adalah 5 GB. Kekurangan yang pertama, aplikasi terbatas. Meskipun beberapa software Windows telah mendukung pada sistem operasi ini, namun tetap saja hanya sebatas itu saja. Yang kedua, kompatibilitas software dan hardware. Terkadang dalam beberapa kondisi tertentu terdapat driver yang tidak berfungsi dengan baik. Hal ini mungkin dikarenakan hardware tidak teridentifikasi. Nah, yang terakhir, banyak game yang tidak mengesankan. Memang terdapat beberapa judul game yang tersedia untuk sistem operasi berbasis distribusi Linux.
Tetapi pada dasarnya sistem operasi ini tidak didesain untuk penggemar game. Nah, bagi kalian penggemar game, mungkin Linux Ubuntu ini tidak cocok untuk kalian gunakan. Nah, sekian penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Maulida dengan NIM 069. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persiapan instalasi Ubuntu 22.04 LTS. Sebelum memulai instalasi Ubuntu, persiapkan peralatan instalasi seperti flash disk untuk membuat USB bootable, komputer atau laptop yang akan diinstal, atau media penyimpanan eksternal seperti flash disk atau hard disk eksternal, koneksi internet stabil untuk download file, ISO dan update daftar aplikasi Ubuntu. Download file ISO Ubuntu 22.04 LTS melalui laman resmi di sini. Buat USB bootable dengan kapasitas minimal flash disk 4 GB. Bisa menggunakan aplikasi Rufus atau aplikasi lain yang sejenisnya. Instalasi Ubuntu 22.04 LTS. Berikut langkah-langkah instalasi Ubuntu 22.04 LTS. 1. Pasang USB bootable ke perangkat komputer atau laptop yang akan diinstal. 2. Booting ke USB bootable dengan masuk ke BIOS atau langsung ke boot option dengan menekan tombol keyboard F12 pada laptop Dell. Laptop lain silahkan menyesuaikan. 3. Pada list group Ubuntu, pilih opsi yang paling atas, Try Ubuntu. Saat pertama kali masuk ke halaman desktop, Ubuntu akan diberikan dua opsi, yaitu Try Ubuntu atau ingin langsung menginstal dengan memilih opsi Install Ubuntu. 5. Instalasi Ubuntu dimulai dari pengaturan bahasa, pilih bahasa yang mudah dipahami. 6. Selanjutnya kita pilih layer keyboard, default English atau US. 7. Jika jaringan Wi-Fi tersedia, hubungkan jaringan tersebut untuk update aplikasi Ubuntu, atau bisa diabaikan terlebih dahulu. 8. Terkait dengan software apa saja yang akan diinstal, Ubuntu menyediakan dua opsi instalasi. Normal installation dilengkapi dengan aplikasi Office, games, maupun media player. Untuk yang opsi minimal, hanya tersedia web browser dan utilitas dasar saja. Jika terhubung ke jaringan Wi-Fi, opsi download updates dapat dicentang. Jangan lupa untuk mencentang install aplikasi pihak ketiga atau third party software. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzian Arbi Lubis, NIM 087. Sini saya akan melanjutkan slide yang selanjutnya, yaitu tentang instalasi Linux Ubuntu. Oke, masuk nomor 9, yaitu tipe instalasi. Terdapat 3 pilihan. Yang pertama itu ada install Ubuntu jika ingin mengganti sistem operasi yang sudah ada tanpa menghapus data. Yang kedua itu erase disk atau menghapus sistem operasi sebelumnya sekaligus data yang terdapat pada komputer, atau biasa disebut istilah clean install. Yang ketiga itu something else, untuk membuat drive atau partisi secara manual. Opsi ini biasa ditujukan bagi user yang ingin menginstal Ubuntu dual boot dengan sistem operasi lain. Setelah itu
Lanjut yang nomor 10. Bagi yang memilih opsi ketiga atau yang opsi something else, simak terlebih dahulu untuk aturan mainnya. Yang pertama itu, jika partisi sudah tersedia, hapus partisi lalu buat partisi ulang. Jika partisi belum tersedia atau space hard disk masih status unallocated, dapat langsung ke tahap membuat partisi. Jika ingin menginstal pada drive eksternal, semisal USB flash disk atau hard disk, pastikan bootloader diinstal pada drive tersebut. Tujuannya agar Ubuntu yang diinstal di flash disk nantinya dapat dibooting pada komputer yang lain. Untuk menginstal Ubuntu diperlukan minimal 3 jenis partisi. Yang pertama itu ada namanya partisi swap. Ini partisi swap nih, dia cara mengaturnya itu size minimal setara memori utama. Dikarenakan contoh ini menggunakan flash disk, size hanya dapat diset separuh memori utama. Untuk membuat partisi swap, pilih use as swap area. Dan bisa kita lihat dalam gambar nih, size nya ada 2048 MB. Dan yang kedua itu ada partisi boot. Minimal size di partisi boot nih ada 512 MB. Kalau ingin menggunakannya, use as pilih file system ext4 dan mount point atau boot. Di gambar nih kita sudah melihatnya ada 512 MB. Selanjutnya yang terakhir nih ada ketiga, partisi root. Gunakan sisa dari kapasitas yang tersedia. Cara memakainya ada tekan use as, pilih ext4 dan mode point, dan pilih root. Di dalam gambar ini sudah ada 28.206 MB. Jika diperlukan tambahkan partisi home atau home file untuk menyimpan dokumen atau file. Bagi yang ingin dual boot dengan sistem operasi Windows dapat menambahkannya partisi baru dengan file sistem FAT32 agar bisa dibaca di kedua jenis sistem operasi atau Linux dan Ubuntu. Dari berikut hasil pembuatan 3 partisi Linux. Ini sudah bisa kita lihat ada 3 partisi. Yang pertama itu ada 2046 MB, 511 MB, dan terakhir itu ada 28200 MB, 28.204 MB. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh yang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arif Aman Hakim dengan NIM 074. Di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya. Setelah pembuatan partisi selesai, kita atur lokasi user. Ini sekaligus berfungsi untuk sinkronasi waktu komputer. Pilih lokasi sesuai yang ada di gambar. Yang terakhir kita setting user, hostname, dan password Ubuntu. Isi saja sesuai yang Anda mau, seperti yang ada di gambar. Tunggu sampai proses instalasi Ubuntu selesai. Untuk sertifikasi laptop RAM 4GB dan prosesor Core i3 yang kami gunakan menghabiskan waktu sekitar 25 detik dan 30 menit lebih lamanya dari distro Linux lain yang pernah kami install. Lihat yang seperti ada di gambar. Welcome to Ubuntu. Itu proses penginstalannya. Setelah proses install selesai, pilih continue setting atau dapat langsung mengklik tombol start. Itu saja yang bisa kami jelaskan. Kesimpulannya, jika instalan sudah berhasil, Anda bisa menggunakan komputer dengan OS Ubuntu untuk
keperluan apa saja, sama seperti ketika menggunakan Windows. Bedanya di Ubuntu Anda punya keleluasaan untuk kostumisasi dari mengubah tampilan Linux sesuai dengan kebutuhan, menampilkan beberapa informasi sistem ke desktop, mengganti ikon pada Linux, dan masih banyak lagi. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Rayu dengan NIM 099. Jadi di sini saya akan mendownload Dropbox di versi Linux. Nah, terlebih dahulu sebelum saya menginstal proses Dropbox di Linux, saya akan menjelaskan apa itu Dropbox. Dropbox merupakan salah satu layanan penyimpanan data online atau cloud yang dapat digunakan untuk menyimpan data dan berbagai dokumen melalui jaringan internet menggunakan sinkronisasi data. Hingga saat ini Dropbox tersedia dua jenis, ada jenis berbayar dan jenis gratis. Penggunaan gratis memiliki akses penyimpanan data 2 GB sampai 8 GB, sedangkan penggunaan berbayar atau premium memiliki akses lebih besar dari 50 GB tergantung pilihan. Penggunaan Dropbox dapat mengunggah berbagai macam file seperti video, foto, gambar, dokumen, program, aplikasi, dan lain sebagainya. Nah, Dropbox juga memberikan keamanan data untuk semua file yang diunggah sehingga pengguna tidak perlu khawatir dengan pencurian data. Pengguna juga dapat mengakses semua data melalui berbagai perangkat. Nah, jadi di sini saya menggunakan perangkat Linux, yaitu saya tidak menggunakan perangkat Windows. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih perbedaan Dropbox di Linux dan Dropbox di Windows. Nah, kalau di Windows biasanya dia seperti Google Drive ya, yang menyimpan data dan foto-foto atau file-file aplikasi yang besar lainnya. Cuma kalau di Dropbox versi gratis, dia hanya menawarkan memori penyimpanan sebesar 2 GB. Sementara di Windows itu Google Drive, dia dapat menyimpan sampai 5 GB dalam versi gratisnya. Meskipun begitu, kita dapat meningkatkan memori penyimpanannya di Dropbox. Caranya dengan mengupdate ke versi berbayar. Karena jika dia versi berbayar, dia akan memuat lebih banyak, lebih kurang dari 50 GB. Soal keamanan, di Dropbox dia menyediakan sistem keamanan ketat agar file tersebut tidak teratas atau tidak dapat diambil oleh orang lain. Nah, apa sih fungsi Dropbox di Linux tersebut? Fungsinya adalah pengguna Dropbox bisa dapat banyak mengakses, atau salah satunya adalah dapat mengelola folder, dokumen bersama tim sehingga tim bisa melihat, mengubah, dan mengolah sesuai keinginan dan kebutuhan masing-masing. Pengguna juga dapat membagi file secara publik dan dapat diunduh oleh semua pengguna. Nah, dia dapat juga menyimpan data secara online, akses data dimanapun dan di kapanpun kita berada. Akses dokumen bisa kita lakukan bersama tim. Jaminan keamanan juga aman. Nah, kelebihannya apa sih dan kekurangannya apa sih? Ya, kelebihannya adalah integritas dengan produk Google. Dengan produk Dropbox juga dapat menggunakan beberapa produk Google seperti Google Documents, Google Spreadsheet, Google Slide. Integritas tersebut memudahkan pengguna dalam membuat dokumen tersebut. Integritas dengan produk Google, Dropbox juga integritas dengan produk Office Microsoft, yakni Word, Excel, atau PowerPoint lainnya lah. Dapat membuat dokumen berinteraksi atau paper, mudah diakses dan beragam platform berbagai dokumen dalam URL. Pengguna juga dapat dimungkinkan untuk berbagi dokumen melalui URL dan dapat diunduh oleh pengguna lain di internet. Nah, dari kekurangannya apa sih? Kekurangan Dropbox, penyimpanan gratis hanya 2 GB. Sayangnya, Dropbox hanya menyediakan penyimpanan gratis 2 GB. Hal ini tentu saja terasa lebih kecil dan jauh dari cloud Stronger lain seperti Google Drive yang ada di Windows yang menyediakan penyimpanan gratis hingga 15 GB. Selanjutnya, Dropbox tidak dapat diakses di Cina. Jika dapat mengakses Dropbox di negara Cina, pastinya sebelumnya menginstal aplikasi VPN, karena di Cina Dropbox telah dilakukan pemblokiran. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses penginstalan dan download. Pertama kita download dulu aplikasi Dropbox tersebut. Nah, langsung kita pilih aplikasi Dropbox yang ingin kita download. Habis itu kita pilih Dropbox yang versi di atas, yaitu yang 64 bit. Langsung saja kita tekan. Nah, langsung saja kita pilih yang ke bawah. Habis itu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita lihat di download apa dia sudah selesai. Oke, aplikasi Dropbox sudah selesai terdownload. Selanjutnya kita akan melakukan proses penginstalan aplikasi tersebut.
saja kita masuk proses penginstalannya, kita 2 kali, habis itu kita menunggu. Nah, langsung saja kita tekan pasang, yaitu menginstal aplikasi Dropbox. Langsung saja kita masukkan password yang sudah kita gunakan di Linux tadi ya. Nah, karena kita ini melakukan versi Linux. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tunggu dulu proses penginstalannya. Oke, kalau sudah tersebut semuanya ini kita close saja. Kita close. Nah, langsung kita lihat apakah aplikasi Dropbox yang sudah kita download, kita install tersebut, apakah dia sudah selesai, sudah ada. Oke, aplikasinya sudah ada, itu Dropbox. Seperti ini ya gambarannya. Nah, di situs desktop Dropbox ini kita dapat menyimpan file, foto atau lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Nadila, NIM 068. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menginstal aplikasi Visual Studio Code. Jadi saya akan memberikan caranya. Yang pertama, kalian buka Google Chrome, cari cara instalasi Visual Code editor di Ubuntu. Lalu klik di sini. Selanjutnya, setelah kalian cari, kalian scroll ke bawah, kalian klik ini. Setelah itu scroll ke bawah lagi. Nah, di sini kalian kopikan terlebih dahulu, lalu buka di terminal di bawah, kiri bawah, buka terminalnya. Terus di terminalnya ini pastekan codingan yang sudah kita kopikan tadi. Setelah codingannya dipastekan, ini adalah proses instalasi dari Visual Studio Code. Jadi di sini memang untuk installingnya cukup lama. Jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan yang ada di Visual Studio Code. Yaitu yang pertama adalah text editornya gratis. Jadi yang kedua, dia sudah terinstall plugin Emmap. Dan yang ketiga, di sini juga di VSC mudah untuk mengelola extension. Yang keempat, extensionnya itu banyak. Contohnya itu ada auto rename, tag sangat berguna bagi developer, dan masih banyak lagi extension yang dapat mempermudah pekerjaan-pekerjaan kita saat menggunakan VSC ini. Dan selanjutnya di Visual Studio Code ini kamu juga bisa merubah tampilan seperti icon, font, atau warna, dan kamu bisa melakukannya sesuka hatimu. Nah, itu kelebihan dari Visual Studio Code. Jadi ini cukup lama untuk proses instalasinya. Selanjutnya, lakukan seperti yang pertama, kopikan terlebih dahulu codingannya, lalu pastekan di terminal. Scroll lagi ke bawah. Selanjutnya ini kita kopikan lagi, terus pastekan. Kopikan lagi, selanjutnya pastekan. Jadi klik
scroll ke bawah, lalu kita kembalikan dulu. Ini yang terakhir kita hapuskan lagi. Buka di terminal, kita pastikan. Kita tunggu sebentar proses instalasinya. Nah, jika sudah, ini yang paling bawah kita kopikan kodenya, kita masukkan kita pastikan di terminalnya. Setelah itu buka. Nah guys, jadi ini sudah terbuka Visual Studio Code-nya dan proses instalasinya sudah berhasil. Oke guys, jadi proses instalasinya sudah berhasil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Maulida dengan NIM 069. Baik, langsung saja. Ini kita buka langsung cari instalasi Chrome di Ubuntu 2204. Ini kita scroll, kita klik, kita scroll ke bawah, kita klik link ini, kita klik OK. Sambil menunggu Google Chrome-nya terdownload, saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dari Google Chrome, yaitu Google Chrome memiliki antarmuka yang sangat ramah pengguna. Browser ini memiliki efek grafis bawaan yang tidak bergantung pada konfig, dirakit di luar kotak pada panel Express. Itulah beberapa kelebihan dari Google Chrome. Baik, ini sudah terdownload. Langsung saja kita klik dan sudah muncul. Tunggu karena otomatis ditunda. Kita tunggu sebentar. Terus kita klik pasang. Dan kita masukkan password dan langsung proses pemasangan. Kita tunggu sebentar. Dan Google Chrome sudah terpasang. Mari kita lihat di sini, dan Google Chrome pun terpasang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faujan Arbi Lubis, NIM 2101887. Di sini saya akan mencoba menginstal aplikasi Blender yang ada di Linux. Di sini saya memakai Linux Ubuntu. Oke, langsung kita masuk ke langkah pertama, yaitu kita akan tapi sebelumnya di laptopnya ini harus sudah menggunakan internet. Oke, lanjut kita ke Firefox web browser. Kita akan membuka ini. Oke, dan di sini kita akan mencari cara install. Nah, ini yang ini, grafis Blender di Ubuntu 22.04. Kita tekan dan kita cari ini. Nah, di sini tadi saya menekan di website https ubunlog.com. Nah, kalian bisa mengkliknya di situ karena saya
bersin tadi, jadi kepijit. Oke, lanjutlah. Kita scroll. Nah, di sini kita sudah dapat yang pertama itu, kita akan menginstalnya dari terminal. Di sini kita akan mengeblok dan kita akan mengopi. Setelah itu kita langsung buka terminal di menu. Seperti ini, dan kita akan paste yang kita copy tadi di sini, dan kita enter. Kita masukkan sandi Ubuntu kita enter, dan kita tunggu. Dan di sini kita diberi pilihan, kalau kita disuruh mau mijit Y, kita lanjut. Kita tunggu ya, masih proses. Oke, di sini sebentar lagi. Sudah selesai. Dan kita akan menunggu proses pengekstrakan. Oke. Oke, sudah selesai. Kita akan mencari kita scroll lagi. Sudah ya. Nah, kita akan mencari. Kita akan mencoba melihat apakah sudah terinstall aplikasi. Ini dia aplikasi Blender. Sudah terlihat. Inilah dia tampilan aplikasi Blender. Oke, dalam aplikasi Blender nih, kegunaan aplikasi Blender nih adalah untuk mengolah grafis komputer secara 3 dimensi. Terus tuh fitur aplikasi Blender nih adalah pemodelan 3D, penteksturan, penyunting gambar bitmap, penulangan, dan lain-lain. Setelah itu, kelebihan aplikasi Blender ini merupakan salah satu software animasi 3D untuk semua pengguna. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya
Ya, hanya itu yang bisa saya buat. Lebih kurang saya mohon maaf. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim dengan NIM 2101800074. Di sini saya akan menjelaskan cara install Steam di Ubuntu. Langsung saja ke caranya. Pertama, kita buka cara install Steam. Cara install Steam di Ubuntu. Kita scroll aja ke bawah, kita cari linknya. Oke, klik aja link yang di sini. Klik, scroll lagi ke bawah. Oke, ini dia, ada step-stepnya. Pertama kita copy dulu step yang pertama ini. Copy. Kita buka Steamnya, kita copy, kita paste yang sudah kita copy tadi, klik kanan, copy paste, enter. Kita copy lagi step yang pertama yang di bawahnya, copy, kita paste lagi di sini, enter. Tunggu aja prosesnya sebentar. Kita copy step yang kedua, kita paste lagi di terminal, klik kanan paste, enter. Oke, di sini mungkin prosesnya agak lama, jadi kita skip saja videonya dari sini. Oke, sudah selesai. Kita buka Steamnya, kita cari di pencarian, kita cari Steam. Oke, ini di aplikasinya yang kita download tadi, kita klik saja, klik. Oke, dari sini sudah selesai caranya, tinggal kita tunggu sampai selesai. Sekian dari saya, Arif Rahman Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.